Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 7H akan mempresentasikan hasil dari penelusuran tentang Kerajaan Kutai Martadipura. Tetapi sebelumnya izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalan dimulai dari Almira Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almira Cindy Raihana, absen 2. Saya Auleke Syiftikar, absen 4. Saya Cika Nabila Yukianisa, absen 7. Saya Keno Atolah Fakrizani, absen 14. Saya Syafira Wilyadiba Putri, absen 30. Saya Tria Safira Nariswari, absen 31. Sekian untuk perkenalan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cindy. Raja-Raja Kerajaan Kutai Martadipura. Maharaja Kudunga Anumerta Dewa Warman. Kerajaan Kutai didirikan oleh Maharaja Kudunga Anumerta Dewa Warman. Kudunga diperkirakan memimpin Kerajaan Kutai pada tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai ketika dipimpin oleh Kudunga belum memiliki sistem pemerintahan yang tersusun secara sistematis. Maharaja Aswawarman. Raja Aswawarman adalah anak dari Kudunga. Aswawarman dikenal sebagai seorang raja yang dapat mengatur sistem pemerintahan dengan baik. Oleh karena itu, Raja Aswawarman mendapatkan gelar Wangsakerta yang artinya pembentukan keluarga raja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tria. Maharaja Mulawarman. Raja Mulawarman adalah anak dari Raja Aswawarman. Raja Mulawarman dikenal sebagai seorang raja yang kuat dan berbudi pekerti yang baik. Kerajaan Kutai mencapai kejayaan ketika berada pada masa kepemimpinan Raja Mulawarman. Hal ini terlihat dari kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Maharaja Dharma Setia. Kerajaan Kutai diketahui runtuh pada masa pemerintahan Maharaja Dharma Setia. Dalam sebuah peperangan yang terjadi antara Maharaja Dharma Setia dengan Pangeran Sinum Panji Mendapa dari Kesultanan Kutai pada tahun 1635, Maharaja Dharma Setia dinyatakan gugur karena terbunuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Keno. Perekonomian Kerajaan Kutai. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai tidak diketahui secara pasti, kecuali telah dibuktikan dalam Yupa. Salah satu prasasti, bahwa Raja Mulawarman sangat dermawan. Ia telah mengadakan upacara korban emas, menghadiahkan segunung minyak dan lampu, serta memberikan hadiah 20.000 ekor lembu kepada Brahmana di suatu tempat yang disebut Wafrakeswara. Jika dilihat dari letaknya yang berada di tepi sungai Mahakam, maka dapat diperkirakan kehidupan penduduknya bergantung pada sungai tersebut. Hal ini mendorong masyarakat Kutai untuk mengembangkan pertanian. Selain pertanian, perekonomian masyarakat Kutai juga bergerak dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Bahkan diperkirakan sudah terjadi hubungan dengan bangsa luar. Selanjutnya akan diteruskan oleh Syafira. Jalur perdagangan internasional waktu itu dari India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina dan sampai ke Cina. Dan dari sinilah lama-kelamaan akan terjadi akulturasi kebudayaan. Karena selain menjual dagangannya, masyarakat Kutai juga memberi dari pedagang asing. Kerajaan Kutai juga berperan sebagai penghasil kayu damar, rotan, dan hasil ikan yang banyak terdapat di sungai dan danau di wilayah Kerajaan Kutai. Ada juga penduduk yang menjadi pengrajin. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia Keisha. Wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai. Peta Kerajaan Kutai. Pusat Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai, Kartanegara,
Provinsi Kalimantan Timur. Peninggalan Kerajaan Kutai Martadipura. Prasasti Yupa. Peninggalan Kerajaan Kutai yang paling penting adalah 7 buah prasasti Yupa atau prasasti berupa tiang batu yang dibuat sekitar tahun 350 sampai 400 Masehi dan ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Yupa mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai prasasti, tiang pengikat hewan untuk upacara korban keagamaan, serta lambang kebesaran raja. Ketepong Sultan. Ketepong Sultan yaitu mahkota raja dari Kerajaan Kutai yang terbuat dari bahan-bahan emas dengan berat 1,98 kg. Mahkota Ketepong Sultan ditemukan sekitar tahun 1890 di daerah Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Benda tersebut sekarang berada di Museum Mula Warman dan terdapat replikanya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Cika. Kalung uncal. Kalung uncal berbahan emas ini memiliki bobot 170 gram dengan hiasan liontin berelief kisah Ramayana. Kalung uncal menjadi salah satu atribut dari Kerajaan Kutai yang dipakai Sultan Kutai Kartanegara semenjak Kutai Martadipura bisa dijajah dan ditaklukkan. Kalung Ciwa. Peninggalan Kerajaan Kutai selanjutnya yaitu Kalung Ciwa yang ada sejak zaman kepemimpinan Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Kalung ini ditemukan oleh warga di sekitar Danau Lipan, Muara Kaman pada 1890. Pedang Sultan Kutai. Pedang ini terbuat dari bahan emas yang padat. Di bagian gagang pedang terdapat ukiran seekor harimau yang sedang bersiap menerkam musuh. Sedangkan ujung sarung pedang dihiasi ukiran seekor buaya. Pedang Sultan Kutai saat ini tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Cindy. Kura-kura emas. Kura-kura emas merupakan salah satu persembahan pangeran yang berasal dari kerajaan Cina kepada putri Sultan Kutai yang bernama Aji Bidara Putih, dan benda tersebut sekarang berada di Museum Mula Warman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah dalam pengucapan kata maupun dalam pemaparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.